Ini bukan pembelaan. Apapun yang saya katakan adalah untuk bukti diri saya. Ragu apapun saya, pelanggaran saya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum karena saya tidak mampu membayar. Saya juga tidak mau memberikan selipan uang pada siapapun untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan. Toh semua sudah jelas. Segala tuduhan terhadap saya memang benar adanya. Nama saya Sumara. Usia 36 tahun. Menjadi buruh babu dan budak sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, berarti bencana pula bagi para majikan saya. Jadi tolong, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya untuk mendongak dan membuka suara. Jangan potong. Kalau tidak berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sedari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah saya. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya menunduk dengan bisikan dan tatapan curiga mereka. Saya masih ingat betul Pak Kasihan, guru madrasah saya, pernah menerangkan. Perhatikan dahulu. Ini perlu diingat-ingat betul. Nah, ini dia. Pembunuhan pada jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil, yang tergolong dalam organisasi PKI. PKI itu memang benar-benar biadab. Maka dari itu, sekarang sudah dilarang berkembang lagi. Dan seluruh anggota PKI sudah dihukum.
menjadi langganan Anda dewasa dan kawannya diizinkan untuk digeret. Bapak jadi ketakutan diciduk setelah dewasa diseret oleh tentara. Saya memiliki 3 ijazah dengan nilai yang cukup bagus. Mau matematika, kimia, fisika, biologi, kuhafalkan undang-undang dasar 45 dari pembukaan pasal-pasal hingga ayatnya hingga ke titik komanya. Kuhafalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya, dan yang paling kuhafal adalah butir-butir Pancasila. Kita yang harus mengembangkan toleransi, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, tidak boleh hidup poros. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita harus begitu, kita harus begini, begini, di sekolah harus begini, di sekolah harus begitu. Tapi ternyata semuanya menjadi bukan. Semua rumus dan teori hampir bubar menjadi sia-sia. Di mana saya terjebak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan, terjegal oleh bayaran bapak yang mengukir di belakang nama saya. Kalau memang benar bapak saya bersalah, bahwa iya, saya simbol-simbol yang harus menanggung segala dosa-dosanya. Dikucilkan, diinjak, ditindas, dirampas semua berkali, terdesak di diri sendiri. Suatu hari, saya berkenal saat bekerja di juragan beras. Dia bernama Bung Juan. Saat saya bekerja dengan seorang juragan beras, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Dia membuat saya jatuh cinta padanya. Bagaimana tidak? Kulitnya yang bersih, tubuhnya yang tinggi, senyumnya, jangan ditanya, sampai mau kebayang hati dibuatnya. Namanya Mas Edi. Dia sangat tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala tahu Mas Edi juga menaruh hati terhadap saya.
semuanya hanya bisa dibayar dengan uang. Ternyata semuanya hanya bisa dibayar dengan uang. Di negeri sendiri, saya cuma sekelintang setengah gelap. Dilarang untuk mendongakkan kepala di depan sana, di depan sini, diikuti bayangan bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan mata saya. Saya menjadi budak. Saya jual seluruh impian saya menjadi lebih baik. Saya hapus seluruh cinta saya, pengalaman pahit manis getir masa remaja saya. Pahit. Saya pikir setelah saya menjadi seorang TKW bisa merubah hidup saya. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari kuat bulu menjadi bulu indah. Tapi ternyata tidak, Pak Hakim. Ternyata Sumara tetap saja gagal. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Saya dilucuti. Gaji saya setahun hilang. Dan rencana itu menjadikan saya budak yang dibinatangkan. Hidup saya diperkosa. Tapi saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus berani mendongakkan wajah saya dan meludahi orang-orang yang berani menindaskan saya. Kemudian saya ambil sebuah pisau dan saya bunduskan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu, Pak Hakim, saya bunuh.
membelanya, berarti ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya. Maka tidak ada seorang pun yang berani menghabiskan ketakutan untuk membelanya. Kekuasaan adalah hal yang luar biasa. Sihir mujarab untuk menyumpal perut mereka yang mengalah. Saya tahu itu karena saya orang Indonesia. Dewan Hakim yang terhormat, bagi saya harapan, pengorbanan, penderitaan, semua butuh keberanian. Hidup saya penuh dengan ketakutan, tapi sekarang saya berani. Hidup dan mati adalah hal yang tidak bisa dipaksa, karena kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa perkawinan kalau itu sudah binarah dalam hidup